Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Mbak siapa ya saya panggil ya? Ya, dengan Mbak Melda, Ustadz. Ya, di Kota Banjarmasin. Ya, di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Iya, oke. Beberapa kali kita sempat chatting ya. Saya dapatnya nomornya dari Instagram ya ternyata. Terus Betul, katanya, Pak. Saya bingung kalau mencet WA Bapak lewat mana, lewat Ustadz. Jadi kan lewat Instagram gitu. iya, oke. Jadi katanya ada kisah kejadian sawal yang dirasakan, boleh dong diceritakan sejak awal. Ya, kalau yang saya semenjak beli buku diselawatin aja itu kan buku warna hijau kan. Mhm. Nah, itu saya baca semuanya sama nonton YouTube gurunya Ustadz juga. Oke. Nah, di situ saya yang benar-benar dapat keajaiban. Sebelumnya saya itu udah kenal Ustadz tuh udah lama semenjak COVID kalau nggak salah. Mhm. Sebelum saya kerja yang di perusahaan yang baru ini. Nah, itu kan ada sih keajaiban-keajaiban, cuman nggak terlalu saya kayak gitu Ustadz. Jangan ringan-ringan lah, karena saya ngamalinnya biasa-biasa aja, nggak serius kayak gitu. Nah, yang semenjak saya beli itu kan ada buku hijau diselawatin aja. Oke. Nah, saya itu coba amalin apa yang ada di situ, kan banyak cerita-cerita ATM tersendiri sendiri, cara ngamalinnya ya secara singkat lah. Saya coba tuh, salah satunya kemarin saya coba itu waktu naruh ATM di bawah sejadah, saya cobain. Oh iya, sebentar. Dulu beli Iya, bukunya lewat. saya cobain aja. Halo, Mbak Melda. Itu Dulu beli bukunya lewat saya atau dibeli di mana? kemarin itu pengen beli lewat Bapak yang zaman COVID, cuman kan saya kemarin itu kan kemarin itu harganya 120-an. Kemarin kan menurut saya kemarin itu ekonomi saya kan lagi nggak sebagus kayak gini ya Ustadz kan. Jadi saya itu pengen beli, kemarin tuh agak susah. Jadi saya niat kalau saya bisa beli ini saya akan bener-bener deh. Saya nggak tahu berapa tahun ke depannya saya banyak kayak gitu, kayak Cornelia, siapa ya, Amelia Cornelia kalau kan salah di TikTok itu promosikan buku Ustadz ini juga kan. Saya cari tahu sampai akhirnya saya beli. Nah, belinya itu saya pengen cepet Ustadz. Kemarin di Kalimantan itu saya cari di toko Gramedia, soalnya kalau mesen itu kan lama kan, PO atau kayak gimana Ustadz. Jadi saya pesannya tuh datang dulu ke Gramedia, habis saya beli lo Shopee. Oh, Kebetulan gitu. stok saat itu di Banjarmasin kosong Ustadz. Semua di gitu. Banjar ini saya datangin Gramedia nggak ada. Nggak tahu kemarin itu udah berapa tahun ini juga saya beli itu Ustadz. Oke. Habis itu kan Nah, saya lihat kan ada terbitan baru kan buku Ustadz yang warna biru, temen saya pengen yang hijau dulu deh, karena kemarin udah tahun lama kayak gitu saya nggak kebeli kayak gitu karena kondisi ekonomi kayak gitu Ustadz. oke. Nah, karena suami PHK kan kemarin tuh ya memang ada kendala ekonomi lah waktu COVID itu, tapi saya ngamalinnya ya nggak sungguh-sungguh kayak gitu. Nah, yang ini saya beli kan, saya pelajaran selamanya saya nekat kayak gitu, saya praktekin. Tapi saya niat ini benar atau enggak saya coba dulu. Tapi hamba yakin kalau misalkan itu mukjizatnya ada, enggak ATM enggak terisi sendiri, tapi saya dapat rezeki yang gimana kayak gitu Ustadz. Itu saya amalin. Ternyata kan saya selawatin ATM, buku tabungan kan, sujud kayak gitu. Soalnya diisi buku hijau itu pengalaman-pengalaman mereka itu Ustadz saya rangkum. Oke. Saya rangkum semua, saya kerjain. Terus? Nah, Itu sampai berapa kemarin lama? tuh saya nggak ada juga mukjizat itu yang ATM terisi sendiri nggak ada. Oke. Terus? Tapi ada yang lain aja kayak gimana, ada lebih maksudnya tuh selama pokoknya ada keajaiban di lain. Cuman ini yang dari yang cerita yang saldo terisi itu ya Ustadz ya, saya kembali lagi. Nah, saat itu kan saya lagi butuh uang kan untuk menambahin, perlunya tuh sekitar 350.000 atau 300.000, nggak banyak sih. Cuman saya pikir tabungan saya yang tanpa ATM itu kan 150-an, 200 paling banyak. Karena itu saya sarankan biasanya ngisi 10.000, 20 kayak transfer harian kayak gitu Ustadz. Ada yang putus-putus kayak gitu loh Ustadz, ada yang 25.000 kayak gitu. Oke. Nah, habis itu kan saya kan tuh udah ngebaca buku tuh udah selesai kan. Terus saya ini mau ngambil, kata saya kalau misalkan uangnya nggak cukup sampai 350 atau 300 nggak apa-apa deh. Biasanya sih 150, biar aja deh 150 saya bilang kan, biar aja deh, yang penting kekurangannya biar nanti pinjam sama teman atau buka celengan atau kayak gimana kayak gitu. Saya ini penasaran, saya telepon teman saya yang bekerja di Bank BRI kemarin itu. Saya kan nggak mau nanti mengharap-harap kayak gitu kan. Saya bilang, bisa cekin nggak?
rekening aku yang ini kan nggak boleh sih kalau kita orang luar minta bantu orang dalam cekin rekening ya Ustadz ya, karena saya orang dalam punya teman lama. Ini nomor rekeningnya, namanya nama aku, ya aku nggak punya ATM, cuman ini tabunganku khusus tabungan kayak gitu, bukan tabungan yang ada ATM kayak gitu kan. Ya dibantuin dia ngecekin Ustadz. Saya kaget saat itu saldonya kalau nggak salah 352 apa 360. Sebelumnya saya bilang. Sebelum Mbak minta dulunya Mbak sepengetahuan Mbak berapa saldonya sebelumnya? Kalau biasanya sih saya nggak sampai 200 saya tarik, biasanya kayak gitu Pak. Biasanya saya narik tuh 60 kan itu saldonya Ustadz nggak ketahuan soalnya gini, itu kan pertama tuh saya sisa 20-25, ada saya narik, cuman habis itu kan saya ada nabung 10, 15, 25, cuman itu kalau dalam sebulan tuh nggak sampai deh Ustadz, biasanya sebulan tuh 60 aja. Kalikan aja dari 60 itu kali 3 bulan kan cuma 100 atau 240 atau 160 kan kalau nomornya. Tapi dalam 3 bulan itu saya ada nggak nabung, dalam seminggu atau itu nggak nabung. Nah, uang itu ternyata saya ke bank kan narik. Saya tahu nggak narik sekian yang nominal itu sisakan kata saya 25 seperti biasa lah. Saya ini penasaran, saya coba cek. Boleh saya cetak rekening buku tabungannya, saya bilang kan. Nah saya itu kebetulan pernah kerja di bank ya Ustadz ya 1 tahun. Pernah kemarin. Nah habis itu saya ini kan tahu kode-kodenya di mutasi rekening itu kan. Yang kodenya kan cuma 2 macam tuh, kita transfer sama overbooking OPB kan biasanya kayak gitu kan. Ada OPB, ada transfer bank kayak gitu kan, ada kode 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan ada kode-kode aslinya kan 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah dari saldo itu. Nah Ustadz yang saya bingung kok tanggal ini ada masuk 52.000 ya, tanggal ini ada masuk 100.000 ya, ada lagi 152 kayak gitu loh Ustadz. Saya kan cek rekening saya kan rekening induk, saya kan punya 2 rekening yang satu itu kan 524, rekening saya yang biasa transfer memindah uang itu kan 508, saya cek 508 di tanggal yang uang masuk 152 itu Ustadz. Terus? Dan 100.000 itu sama 52.000 nggak ada pengeluaran itu, nggak ada. Saya dari bank Brimo saya itu ke rekening tabunganku tuh nggak ada, yang ada tuh transfer 5.000, bukan 10, 25, 15 kayak gitu, 10, 25, 15, 45. Nggak ada yang 52 sama 100 mentok, nggak ada. Saya tanya suami saya lagi yang pernah kerja di Bank BRI kan, Pak, ini kalau misalkan kodenya ini apa ya? Saya tahu aku kan overbooking itu kan kita masukin dana, kalau ini kan kita mentransfer, ini kodenya apa ya? Aku lupa, aku bilang kan Pak ke Ustadz gitu. Ternyata suami saya ini kan bilang itu seorang yang setor tunai. Masa Mama lupa setor tunai katanya? Itu maksudnya setor tunai kita ke bank ya Pak. Habis itu kita setorin pakai slip setoran bank. Iya, itu orang setor tunai. Masa Pak saya ini ngerasa nggak setoran? Saya bilang. Teman saya kali, kata suami saya. Nggak juga, nggak pernah mereka itu transfer ke rekening 524 kan biasanya transaksi itu loh. Ustadz saya kan ada usaha sampingan jualan kayak gitu juga kan. Dan biasanya itu transaksinya 508, bukan di 524 rekeningnya. Nah di rekening 524 itu yang saya, ini renung saya, ini apa benar ya kemarin saya selawatin ATM itu ada 3 ATM yang saya selawatin sama buku tabungannya 2 Brimo sama yang tabungan itu Ustadz, semuanya saya selawatin. Saya nggak tahu yang mana Allah milihin untuk terisi sendiri. Saya bilang entah rumah saya yang selamat tetapi gimana, saya bilang. Ternyata ini saya langsung panas dingin, meskipun uangnya nggak jutaan seperti orang-orang ya Ustadz, cuman saya panas dingin ini mukjizat, kayak hati saya tuh senang sampai menangis Ustadz. Kalau awal tuh tahu kita tuh butuhnya cuma 300.000, kita dikasih 300.000 gitu loh Ustadz. saya gimana kayak gitu. Saya nggak nyangka pokoknya Allah itu ngasih kita tuh mungkin nggak ada yang kita butuhkan, dia tuh ngasih saya kita kebutuhan. Dia tahu yang mana kita diperlukan, segitu aja nominalnya kayak gitu loh Ustadz. Saya kadang kayak gitu loh Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Terus ada juga yang dahsyat lagi ya Ustadz ya. Cuman saya lupa itu udah baca. Itu yang dahsyat yang saya ngamalin buku hijau. Cuman yang 2 itu ada lagi loh Ustadz. Tapi saya kan sebelumnya itu waktu sekolah saya memang suka tahajud dari kelas 3 SMP. Saya selalu suka tahajud. Makanya saya pernah, ini maaf ya Ustadz bila dia selawat, cuman di sini saya ada juga selawat Jibril itu. Ya semenjak kayak ini saya amalin selawat Jibril itu lebih dari 10.000 Ustadz. Benar itu nggak bohong, mereka yang ngomong di YouTube itu benar. Saya udah ngelakuinnya Ustadz, lebih dari 10.000 itu memang benar Ustadz. Memang benar kayak gitu. Apa kayak jawabannya?
kemarin itu kan saya itu kan rumah ada tunggakan. Cuman kemarin itu 1 bulan lagi rumah itu akan disita bank, Ustadz. Jadi itu udah saya lupa apakah itu sudah kejadian ini apa belum, saya lupa. Yang jelas kemarin itu setelah beli. Nggak tahu dasarnya yang tabungan saya terisi sendiri itu, Ustadz. Nah yang ini karena saya juga banyak ngamalin yang lain ya Ustadz ya. Sama itu kemarin yang bikin rumah saya selamat itu saya sedekahnya jor-joran. Sedekahnya ya ekstrim lah bahasanya Ustadz. Rumah saya kan 1 bulan itu mau disita bank. Sudah tidak ada keringanan bank lagi, mau itu restrukturisasi atau apa ya Ustadz ya. Sudah bertempel rumah itu siap dilelang. Nah saat itu saya amalin selawat Jibril, selawat mujiat Ustadz, terus ngamalin selawat Nariyah 4004 itu. Tapi saya itu waktu PHK, waktu sudah habis kontrak 3 hari 3 malam saya amalin Jibrilnya juga gitu Ustadz. Tahajud, sedekah ekstrimnya juga Ustadz. Biasanya kan saya bayar rumah itu wajib lunas 5.400.000 biar tidak lelang. Saya nggak bisa bayar, cuma bisa bayar 1.700.000 kayak gitu. Saya ekstrim Ustadz. Saya bilang ini kok kurang terus, saya nggak. Jadi saya sedekah ekstrimnya Ustadz. Bayar rumah itu 250.000, sedekahnya 500.000. Karena saya beli bahan untuk masak nasi bungkus itu ya Ustadz ya. Saya masak nasi bungkus, saya bagikan saat orang selesai sholat subuh di masjid Ustadz. Saya bagikan itu rutin sebulan sekali sama seminggu sekali itu rutin Ustadz. Sedekah subuhnya juga lupa sampai selawat Ustadz. Semua saya salawatin sampai di depan rumah yang tulisan lelang itu Ustadz. Saya selawatin Ustadz, saya pegang Ustadz sampai menangis. Saya selawatin itu Ustadz setiap kali habis sholat maghrib itu Ustadz. Ternyata Ustadz setelah sebulan 2 bulan itu nggak ada telepon, nggak ada kolektor lagi, nggak ada yang mau memasang post-it kuning yang untuk siap dilelang, itu nggak boleh ditempatin itu Ustadz. Nggak ada. Kata saya, apakah ini Allah Ta'ala menolong saya lewat ada yang ngebayarin atau kayak gimana, atau doa-doa saya positif. Ternyata itu kan datanglah 3 bulan berikutnya Ustadz, adalah WA dari collection, dibilangnya ibu minta tanda tangan sama foto, nanti ibu cuma bayar 200.000. Asli Ustadz, saya tidak menyangka itu kayak gitu Ustadz. Maksudnya cuma bayar 200.000, apa dia nggak lunas semua, nggak bakal bayar lagi apapun ke depannya gitu? Ada bayar selama 250.000 aja dulu suruhnya bayar. Kemarin tuh saya bayar aja 500 biar nggak mikiran nanti kelanjutannya menyusul Bu, nanti ada tanda tangan surat macam-macam kayak gitu, cuman nggak meminta lagi 5 juta kayak gitu Pak. Nah setelah itu jalan kan Ustadz, itu kan nggak ada info juga dari bank. Tetap saya ituin juga uangnya, saya sisihkan juga 1,5 juta untuk rumah itu, bahwa meskipun saya nggak bisa bayar 1,5 juta, saya cuma bisanya 1,5 juta kayak gitu kan Ustadz. Terus tapi saat itu kan saya sedekah kan hari Minggunya, hari Jumatnya itu saya sedekah sekitar uang saya 1,5 juta, saya sedekah 500.000 lagi Ustadz buat beli nasi bungkus sama dijajarkan ke masjid. Sedekah lagi kan untuk mau niat bayar rumah, tapi saya sedekah dulu dah, berkat positifnya nanti tergantikan lagi dah. Nggak tahu jalannya kayak gimana. Ternyata Ustadz, apa yang terjadi Ustadz, Jumatnya saya sedekah, sorenya saya dapat telepon hari Sabtu suruh ke kantor, nggak usah setorannya bulan depan aja Ustadz. Kok bisa? Itu gimana? Kok bisa? Nggak tahu, terus gitu aja collectionnya bilang, Bu nanti datang ke kantor, kita kasih surat, Ibu tanda tangan, Ibu ada pengajuan restruk itu kita bayar 3 bulan dulu, misalkan 200.000 itu 3 bulan, terus nanti setelah dari 3 bulan Ibu bayar misalkan 600, dihapuskan gitu Ustadz, yang 5.400.000 itu dihapuskan. Oh gitu, Masya Allah. Iya, jadi kita 3 bulan bayar 200-300, setahun kita bayar cicilan normal sampai seterusnya, dan untuk bulan kedua sama tahun ketiga, tahun keempat itu kita disuruh nyicil aja 100.000 sebulan, nambah angsuran karena kita nggak bisa bayar 5 juta tadi Ustadz. Saya di tahun ketiga itu bayar aja 100.000 sampai lunas kayak gitu, apa 5 tahun atau kayak gimana pola surat retruknya itu Ustadz. Padahal di secara tertulis itu nggak ada restruk, itu udah mati, udah habis. Karena saya udah terpakai limit saya itu 3 kali atau 4 kali ya, saya keringanan dari COVID, dari sebelumnya saya PHK gitu Ustadz. Kalau sekarang udah lunas semuanya? Kalau yang rumah belum lunas sih, kan itu
kita ngambil kredit sekitar 20 tahun, jadi mungkin sisa 10 tahun lagi, cuman nggak di itu sudah alhamdulillah bisa mampu bayar kayak gitu Ustaz. Tapi kalau Saya juga kan cicilannya per bulan masih 100.000 atau bagaimana? Udah normal lagi? kalau yang ini sampai Desember saya itu cicilannya cuma 300 Ustaz. 300 per bulan? Iya, sampai bulan Desember. Tapi yang waktu itu, waktu kejadian itu cuma disuruh bayar 100 ya? Iya, 250 gitu. Saya pasti kaget, maka saya mau disuruh pindah. Mau bulan depan, Ibu siap-siap, nanti kita rumah ini akan eksekusi gitu loh Ustadz. Jadi tapi saya berat hati, kenapa ya? Saya berat banget ninggalin rumah ini. Saya selawati lagi si pintu itu sama tempelan itu Ustadz, saya pegang. Saya sallallahu alaihi Muhammad, kata saya, selamatkan rumah saya jika Allah mengizinkan saya bertempat tinggal di sini. Saya kayak gitu ngomong, ya Allah, kata Bibi, kalaupun rumah ini harus dijual, harus dilelang bang, maka gantikanlah tempat yang terbaik kayak gitu Ustadz. Ternyata rumah itu tetap jadi milik saya Ustadz. Oh iya, jadi nggak jadi pindah? Nggak jadi pindah, ya mikirkan diperbaikin aja, maksudnya yang kalau ada lain mau diperbaharui lah Ustadz. Alhamdulillah nggak jadi kayak gitu. Itu mukjizatnya yang dahsyat juga Ustadz, yang selama hidup ini itulah Pak. Sama yang uang tadi, benar kayak gitu, yang cerita-cerita YouTuber yang saya lihat di testimoninya Ustadz itu memang adanya itu Ustadz, nggak bohongan. Iya, kalau yang sekarang kerja di perusahaan ya? Iya, udah 1 tahun Ustadz. Ya itu keajaiban selawat juga saya bisa kerja Ustadz. Kan kalau dilihat dari umur saya ini nggak mungkin lagi kan bisa kerja di perusahaan, karena kami kan muda-muda. Kemarin saya kan ngelamar umur 39 tahun Ustadz. Terus gimana ceritanya bisa masuk? Itu kan kemarin sama rumah kemarin kan, nah itu ada hubungannya dengan rumah kemarin. Katanya gini, Ibu kalau nggak mampu bayar maka rumah ini akan siap ditempel. Itu bukan masa dilelang, belum ya, usah ditempel. Nah setelah rumah itu mau ditempel kan diancam nih, saya selawat aja itu Ustaz, selawat aja sallallahu alaihi Muhammad, al-Musallim Sayyidina Muhammad, munjiat itu 3 itu saya amalin Ustaz. Ternyata Ustaz, minggu depannya saya dapat ditelepon wawancara kayak gitu Ustaz, padahal dari perusahaan yang ini. Oh itu kata saya iya, kata saya, apa ini keajaiban selawat, kata saya, karena saya gini Ustaz, ini adalah gaji terakhir saya, kan saya sebelumnya bekerja di bank nih, ini gaji terakhir saya, tabungan saya, uang BPJS tenaga kerja saya terakhir, saya nggak tahu bulan depan tuh kayak gimana, kayak gitu loh Ustaz, saya nggak tahu kayak bilang. Jadi saya akan pakai uang ini untuk modal usaha, untuk jualan. Kalau kasarnya itu kita jualan yang kalau bahasa Banjarnya itu Ustaz, kita di pedagang kaki lima ya. Ustaz ngerti ya nggak pedagang kaki lima. Jadi kita tuh kayak pakai tikar kayak gitu kan, dagang di lantai-lantai kayak gitu Ustaz. Tahu ya. Itu sempat itu pedagang kecil yang bila ada polisi atau satpol pp kita nanggung kayak gitu Ustaz. Nanggung apa Ustaz? Kayak tikar kayak gitu. Iya. Sempat mikir kayak gitu, jualan kayak gitu Ustaz. Ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata saya langsung ditelepon minggu depan siap wawancara sama interview katanya Ustaz. Saya nggak nyangka Ustaz. Kata saya minggu depan interview wawancara. Saya pakai baju apa ya? Saya kan dulu badan saya agak besar, sekarang kurusan. Aduh, pakai apa? Modal saya apa? Kayak gitu kan Ustadz, yang menghadap ini susah. Pokoknya mikirlah itu, maka dicarikan seorang akunting kayak gitu kan Ustadz ya. Ya udah, saya mikirnya positif aja. Ternyata mukjizat lagi Ustadz. Setelah salat duha saya dapat notifikasi. Setelah salat duha itu kan saya udah selesai nih duha selawat, selesai salat duha. Ternyata saya dapat notifikasi pencairan uang BPJS tenaga kerja Ustadz. Nah di situ langsung saya itu Ustadz, saya modalin untuk yang mau ngelamar pekerja ini, nanti dibawa flash disk, presentasi laporan keuangan itu saya siapin Ustadz modalnya tadi. Sisanya kan untuk pergi ongkos kayak gitu. Terus setelah itu juga mukjizatnya saya juga nggak tahu kan itu posisinya tadi posisinya biasa aja, nggak wah kayak gitu ya Ustadz ya. Ternyata saya juga nggak nyangka Ustadz, posisinya saya sebagai head office Ustadz. Saya di atas dari yang mereka maksudnya tuh di bawah saya itu ada staff dan SVP Ustadz. Saya tidak nyangka Ustadz. Head office saya nggak nyangka. Di head office kayak HRD gitu ya? Di bawahnya direktur sedikit lah Ustadz. Jadi direktur itu kan sama owner kan. Saya itu
harus melewati saya dulu baru bisa sampai ke direktur dan owner status saya itu. Oh gitu. Abang yang melamar untuk posisi Mbak itu ada banyak juga waktu itu. Kemarin itu si Ustadz setahu saya ada, dia masuk lulus, cuman nggak tahu dia nggak masuk dan dianggap mengundurkan diri. Setelah itu saya ikut tes kemarin, kata dia susah sih masuk sini sama teman-teman yang lain, sama yang anak-anak buah yang lain. Terus dapat lowongan di mana? Saya bilang kan dapat lowongan di Instagram. Saya coba lewat email, kayak gitu. Saya nggak tahu kalau lulus. Padahal kan umur saya Ustadz kan dicari Kementerian 35, saya kan 39. Saya juga nggak tahu. Ternyata saya kayak gitulah. Itu memang punya pengalaman sebelumnya bekerja di bidang kalau dari pengalaman saya waktu dulu memang kuliah itu saya di akunting. Di akuntansi kuliahnya. Ya. Oh begitu. Kalau bekerja sih saya terakhir kemarin yang waktu saya kenal sama Ustadz itu kan kemarin itu saya kenal sama Ustadz itu saat itu kerja saya menjabat supervisor akunting. Masya Allah. Pernah ada. Nah dari saya mengalami selawat itu asik karir saya Ustadz nggak nyangka. Itu. Dan gajinya langsung tinggi dong. Kalau posisinya bagus kan gajinya langsung bagus dong. Iya, makanya nggak mungkin lagi kan kayak saya bisa ngebayarin semuanya. Ustaz saya bisa sedekah tiap minggu. Ustaz saya nggak nyangka, saya nggak ada niat untuk sedekah tiap minggu tuh nggak ada. Cuman kemarin tuh memang niatnya tapi nggak tahu hati itu rasa pengen keterusan aja sedekah setiap Jumat itu sedekah makan, sedekah uang kayak gitu. Ustaz saya nggak tahu bahkan kalau sebulan sekali itu saya sedekahnya ke panti, terus saya sedekahnya ke orang-orang juga bagikan makanan Ustaz. Saya juga nggak tahu kayak gitu Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya. Saya sampai mau nangis ini karena saya, aduh kayak gimana ya, nggak tahu deh ada yang percaya apa enggak, cuman saya kayak gitu Ustaz, saya sudah ngamalin ini Ustaz, sampai saya cerita sama ibu saya, iya aku juga ngamalin banyak deset-deset, kata ibu saya, aku pengen makan ini, ternyata sorenya ada yang bawain tuh dari ibu saya bantuin, saya suruhin juga. Coba baca nih Bu, sama yang lain juga saya bilangin sama keluarga saya kayak gitu Pak Ustadz. Semuanya alhamdulillah. Oke, Mbak bekerja di situ berapa lama? Ada di sistem kontrak atau sudah permanen gimana? Kalau di sini sih udah 1 tahun ya Pak. Maksudnya kalau yang sistemnya di kontrak atau gimana? Kalau di sini sih nggak ada sistem kontrak Pak. Cuman kalau selama direksi sama ownernya udah cocok ya nggak ada sih sistem kayak gitu. Kalau nggak ada tanda tangan jadi gitu. Kayak kan puluhan tahun pun bisa aja kayak gitu. Dia baru masuk kerja. Dari lihat-lihat yang lain. Waktu kita baru masuk kerja kan ada tanda tangan surat tanda tangan perjanjian kerja kan? Ada. Cuman itu kemarin tuh saya tanyain itu untuk hitam di atas putih aja Pak. Cuman kalau secara itu mereka nggak ada masalah mau kerja lama atau apa. Malah saya dibilangin kalau sudah di sini mohon banget ya Ibu katanya jangan berhenti, jangan jadi pengkhianat. Kita butuh Ibu sampai selesai deh kayak gitu Pak. Ibu harus bisa membangun ini menjadi lebih baik. Nanti kita akan memperbesar ini lagi punya cabang di mana-mana kayak gitu Pak Ustadz. Oh gitu. Tapi Ibu nyaman ya suasana bekerjanya nggak ada orang-orang yang toksik yang jahat-jahat kan nggak ada kan? Di sini sih ada Pak kayak gitu, cuman saya kembali ke selawat aja, terus malam itu jangan lupa tahajud itu kita minta untuk jalan sekira selamat aja deh, selamat di dunia dan di akhirat, selamat di pekerjaan atau dimanapun, serta kita terhindarkan dari orang-orang yang tidak baik. Itu selalu saya berdoa itu Ustadz, bila saya bekerja itu siang malam itu terus doa saya Pak. Masya Allah, memang berarti dimanapun kita bekerja orang-orang yang model begitu selalu ada ya? Ada Ustadz, berhati-hati kayak gitu. Kadang dia nggak senang kan kita orang baru, dia orang lama misalkan dia udah kerja 10 tahun, ternyata posisi dia itu aja, tiba-tiba orang baru, tahu-taunya posisinya lebih dekat sama atasan gitu kan? Masya Allah. Kadang ada yang merasa kayak gitu, tapi di mana-mana juga di dunia kerja Ustadz. Sebelumnya kan saya juga dulu tuh kan selesai kuliah itu langsung kerja di leasing Ustadz. Di leasing, cuman kan semenjak saya hijrah, ya kan dulu saya tidak berkerudung, jadi berkerudung agak, saya punya anak kemarin semenjak saya jadi guru TK itu kan, saya hijrahnya tuh benar-benar gini lah, wanita berkerudung kayak gini, saya hijrah. Nah dari hijrah itu saya tinggalkan dunia riba, saya
kemarin itu kan saya kerja di bank itu kan ekonomi, kata suami saya, kita kan mau hijrah, kenapa masuk di bank Kak? Di bank katanya kan, saya nggak tahu kayak gimana, tapi kalau memang Allah nggak mengizinkan mungkin saya tidak di sini kayak gitu, ya ditunggu aja lah sampai Allah kayak gimana jalannya kayak gitu. Akhirnya saya resign di bank itu Ustadz, karena memang atasan saya itu resign, sama penggajiannya tuh kayak agak curang kayak gitu, jadi ya udah saya resign aja. Saya bilang maaf, saya nggak mau diperpanjang deh, saya bilang kayak gitu, saya mau istirahat di rumah aja, mungkin saya berjualan atau ngeles anak-anak kayak gitu Ustadz. Okay. Oh iya, yang background Mbak kan dulu kan bekerja di bank. Waktu awal-awal melihat video YouTube saya kan ada kisahnya ATM terisi sendiri gitu. Itu pasti kan apa iya, masa sih saya bertahun-tahun kerja di bank mana ada yang model begitu. Dulu mungkin Mbak merasa itu ini kayak bohong nih kayaknya. Apa merasa seperti itu ya? Itu waktu saya bekerja di perusahaan distributor Ustadz, di distributor kan kenal Ustadz tahun 2020 ya, 2020 apa 2019 ya, yang pertama kali banget itu yang ada Batau itu, yang Ustadz ada di Batam kalau nggak salah ya. Itu saya waktu kerja di distributor dulu. Mbak video saya itu berpikir begitu kan? Ada kena, bener nggak sih Ustadz ini pengen beli buku itu kemarin Ustadz, kan ada buku hijau kemarin, dananya nggak cukup kan kemarin itu, ya udah saya amalin aja selawatnya dulu deh, sama saya dengerin Ustadz Mansur juga kemarin itu, teman kan lebih banyak ke Ustadz juga kan, testimoninya saya nonton kayak gitu kan. Jadi jam-jam kerja kemarin itu di perusahaan distributor itu saya nonton, jam-jam lenggang saya nonton YouTube-nya Ustadz kayak gitu. YouTube juga kemarin, bukan nggak ada TikTok kalau nggak salah dulu itu. Nah itu jadi semenjak itu muncul lagi lah Ustadz. Dalam beberapa tahun itu baru saya benar seriusin. Oke, Masya Allah. Oke, itu aja kisahnya ya yang diceritain ya. Iya, itu aja sih Ustadz. Yang banyak itu nggak bisa, yang kecil-kecil itu banyak lah. Cuman yang dasarnya tadi yaitu tabungan terisi sendiri, betul. Meskipun uangnya nggak banyak seperti yang lainnya Ustadz. Cuman saya udah merasakan itu sesuai kebutuhan kita lah Ustadz. Sesuai kebutuhan itu, bukan kebutuhan. Terus saya nggak nyangka juga diterima kerja kayak gitu kan. Terus saya juga nggak nyangka juga rumah selamat kayak gitu loh Ustadz. Masih nggak nyangka kayak gitu. Oke, Masya Allah. Semoga banyak yang terinspirasi ya dengan mendengar cerita kisah Mbak ini. Iya. Oke, makasih banyak loh waktunya sudah sempat menyempatkan diri saya telepon Mbak Melda. Iya Ustadz. Oke, kalau begitu kita akhiri dulu Mbak ya pembicaraan kita ini. Iya. Oke. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah dia tadi pembicaraan saya dengan Mbak Melda dari Kota Banjarmasin. Awal-awalnya dia DM saya di Instagram ya, di Instagram. Kemudian saya buka dan dia berkisah tentang kisah kehidupan salawat. Ya, langsung saya minta aja nomor WA-nya gitu. Oh iya, saya mau promosi sebentar ya teman-teman. Jadi yang tadi diceritakan oleh Mbak Melda itu dia beli buku yang ini, yang hijau ini. Buku ini memang awal mula dibuatnya tahun 2000 Desember 2019 itu awal pertama cetak. 2020 itu sudah mulai dipasarkan ini. Ini buku cetakan yang kedua, terbit dalam 2023 kalau tidak salah. Ini teman-teman yang mau order buku ini silahkan ya. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini sampai habis dan juga mengamalkan selawat setiap harinya bisa juga mendatangkan keberkahan yang banyak untuk teman-teman. Silahkan diorder ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan teman-teman juga yang mempunyai kisah ataupun testimoni selawat yang ingin saya tayangkan di channel YouTube saya ini, jangan lupa jangan segan-segan untuk berbagi kisah. Langsung saja layangkan testimoni selawat Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Ya, oke. Tadi itulah kisahnya Mbak Melda. Awalnya pernah bekerja di bank. Ya, tahu dong orang bank kan kalau dia biasa yang rasional, yang memang logis ya. Bagaimana mungkin ATM bisa terisi sendiri, tapi terjadi sendiri pada dia dan luar biasa. Mbak Melda sudah mengalami berbagai macam
kisah-kisah keajaiban. Oke, saya tutup dulu sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.